kecapta. Fikih ibadah. Sholat bagi orang sakit. 뭐야? 학생 괜찮아? Sholat adalah ibadah wajib yang sangat penting bagi umat Islam. Karena amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jadi, kita harus tetap menjalankan sholat walau sakit sekalipun. Namun tentunya dalam mengerjakannya diberi keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," yang artinya maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Dalam ayat yang lain, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraji," yang artinya dan Dia sekali-sekali tidak menjadikan untuk kalian dalam agama ini suatu kesulitan atau keberatan. Dan ada juga dalam suatu ayat yaitu la yukallifullaha nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itulah tadi dalil-dalil yang bisa sebagai landasan tentang keringanan sholat. Allah bertanya, "Ma salakakum fi saqar?" Ma salakakum fi saqar? Mengapa kamu masuk dalam neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kami tidak sembahyang. Lam naku minal musallin. Kami tidak melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali nanti dihisab, dihitung kira pada hari kiamat, salat. Idza salahat, kalau sembahyangnya itu baik, salahal jasadu kulluh, salahal amalu kulluh, maka amal yang lain pun ikut baik. Dapat dilihat dari video ini, seorang laki-laki yang sedang sakit parah tetap menjalankan ibadah sholat, walau penuh dengan kesulitan. Lantas, bagaimana dengan kita yang sehat? Mengapa berlaku lalai? Mari perbaiki sholat dan tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Dirikanlah sholat sepanjang hayat. Jangan pernah mengeluh dan tetap semangat. Jadi, tidak ada alasan lagi ya untuk meninggalkan sholat. Namun bagaimana sih keringanan dalam sholat yang dimaksud? Yuk kita ulas bersama. Untuk yang tidak mampu berdiri, sholatnya boleh dengan duduk. Caranya yaitu: pertama, duduk bersila atau duduk dengan menselonjorkan kaki. Kedua, saat ruku, posisi badan membungkuk sampai dahi lurus di depan lutut. Ketiga, cara mengerjakan sujud sama seperti sujud biasa. Kalau tidak bisa, boleh dengan melakukan isyarat dengan menunduk. Perlu diingat, dalam kondisi apapun, jika masih memungkinkan untuk berdiri, maka berdiri dalam sholat fardu wajib hukumnya. Berdasarkan firman Allah, Wa qumu lillahi qanitin, yang artinya dan berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah. sholat dengan berbaring. Jika tidak mampu duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Caranya yaitu: pertama, tidur berbaring dengan kedua kaki menghadap kiblat. Kemudian kepalanya diangkat dan di bawahnya diberi bantal sehingga wajah bisa menghadap ke kiblat, bukan ke atas. Kedua, bertakbir dan bersedekap seperti syalat dalam keadaan berdiri. Ketiga, rukuk dengan menundukkan kepala sedikit sambil meluruskan kedua tangan ke arah lutut.
Keempat, sujud dengan menundukkan kepala lebih ke bawah dibanding rukuk sambil meluruskan kedua tangan ke arah lutut. Kelima, tasyahud dengan meluruskan kedua tangan ke arah lutut dan jari telunjuk diangkat ketika sampai pada lafaz ilallah. Keenam, mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sebagaimana syalat pada umumnya atau berdiri. Jika sudah benar-benar tidak bisa berdiri, duduk, ataupun bergerak saat berbaring, maka sholatnya dapat dilakukan dengan gerakan mata atau berkedip. Karena kedipan tersebut masih masuk makna al-imah, maka dapat mengedipkan matanya sedikit ketika takbir dan rukuk, dan dapat ia kedipkan banyak untuk sujud. Kedipan itu jika dimungkinkan boleh disertai dengan gerakan lisan ketika membaca bacaan sholat. Jika lisan tak mampu digerakkan, maka bacaan sholat boleh dibaca di dalam hati. Itulah tadi cara-cara sholat bagi orang yang sakit.